Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As part of the past future tense, the second tense also serves to express an event that will occur in the past. The difference is, in this tense, it's emphasized as if the event that will happen is taking place. Sebagai bagian dari past future, bentuk waktu yang kedua ini fungsinya juga untuk menyatakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa lampau. Bedanya adalah pada tenses ini ditegaskan seolah-olah kejadian yang akan terjadi tersebut bahkan sedang berlangsung di waktu lampau. Mari kita bahas bersama. Past, future, continuous tense. Past future continuous tense. Waktu akan sedang terjadi di waktu lampau. Past future continuous tense used to express an activity or event that will be happening in the past. Past future continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau peristiwa yang akan sedang terjadi pada waktu lampau. Sama seperti bentuk sebelumnya, past future continuous juga menggunakan kata bantu should atau would dengan ketentuan harus disesuaikan dengan pasangan subjeknya masing-masing, yakni subjek I dan we dirangkai dengan kata bantu should. Sedangkan subjek-subjek yang lain seperti you, they, anggota orang ketiga tunggal, nama-nama orang, nama-nama hewan, atau benda-benda lain baik singular maupun plural dirangkai dengan kata bantu would. Kemudian tentang time signal atau tanda waktu. Karena pada bab ini yang dibahas adalah peristiwa yang sudah seharusnya terjadi pada masa lampau, tentunya tanda waktu yang digunakan juga menunjukkan masa yang telah lalu. Dan tanda waktu tersebut diantaranya adalah on Saturday last week, hari Sabtu minggu lalu. At 9 last night, pukul 9 tadi malam. At 7 yesterday, pukul 7 kemarin. At 11 yesterday night, pukul 11 malam kemarin. In September last year, pada bulan September tahun lalu, dan sebagainya. Selanjutnya verb atau kata kerja. Kata kerja yang digunakan pada past future continuous tense adalah kata kerja dasar ditambah ing atau verb bentuk pertama ditambah ing. Dan bentuk verb ini digunakan dalam semua bentuk kalimat, baik kalimat positif atau afirmatif, kalimat menyangkal atau negatif, maupun kalimat tanya atau interrogatif. Berikutnya adalah structure. Structure atau rumus untuk membuat kalimat dalam bentuk past future continuous tense adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membentuk kalimat positif atau afirmatif, susunannya adalah subjek pasti di awal kalimat. Kemudian kata bantu should atau would, lalu be, lalu verb bentuk pertama ditambah ing. Selanjutnya bisa dilengkapi dengan objek, adverb, dan sebagainya. Yang kedua, untuk membentuk kalimat menyangkal atau negatif.
Susunannya adalah subjek, kemudian kata bantu shirt atau word ditambah not, lalu be, lalu verb bentuk pertama ditambah ing. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan objek, adverb, dan seterusnya. Berikutnya yang ketiga, untuk membentuk kalimat tanya atau interrogatif. Susunannya adalah kata bantu terlebih dahulu, yakni shirt atau word, lalu subjek, lalu be, lalu verb bentuk pertama ditambah ing. Setelah itu boleh dilengkapi dengan objek, adverb, dan seterusnya. Oke, perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut ini. Contoh yang pertama, kalimat yang tidak menggunakan objek. Your younger sister would be crying. Your younger sister would not be crying. Would your younger sister be crying? Adik perempuan kamu akan sedang menangis. Adik perempuan kamu tidak akan sedang menangis. Apakah adik perempuan kamu akan sedang menangis? Contoh yang kedua, kalimat yang dilengkapi dengan objek. They would be playing football. They would not be playing football. Would they be playing football? Mereka akan sedang bermain sepak bola. Mereka tidak akan sedang bermain sepak bola. Apakah mereka akan sedang bermain sepak bola? Football, sepak bola, merupakan objek. Selanjutnya contoh kalimat yang dilengkapi dengan adverb atau kata keterangan. Dalam hal ini, keterangan tempat. Contohnya adalah, my mother would be cooking in the kitchen. My mother would not be cooking in the kitchen. Would my mother be cooking in the kitchen? Ibu saya akan sedang memasak di dapur. Ibu saya tidak akan sedang memasak di dapur. Apakah ibu saya akan sedang memasak di dapur? In the kitchen, di dapur, merupakan keterangan tempat atau adverb of place. Contoh yang lain, kalimat yang disertai dengan kata keterangan. Dalam hal ini keterangan waktu. Contohnya adalah, the beautiful girl would be dancing on Saturday last week. The beautiful girl would not be dancing on Saturday last week. Would the beautiful girl be dancing on Saturday last week? Gadis cantik itu akan sedang menari pada hari Sabtu minggu lalu. Gadis cantik itu tidak akan sedang menari pada hari Sabtu minggu lalu. Apakah gadis cantik itu akan sedang menari pada hari Sabtu minggu lalu? On Saturday last week. Pada hari Sabtu minggu lalu adalah keterangan waktu atau adverb of time. Sedangkan berikut ini adalah contoh kalimat yang lengkap karena selain dilengkapi dengan objek juga disertai oleh adverb. The buffalo would be eating grass in the field at 9 last morning.
The buffalo would not be eating grass in the field at 9 last morning. Would the buffalo be eating grass in the field at 9 last morning? Kerbau itu akan sedang makan rumput di sawah pada pukul 9 tadi pagi. Kerbau itu tidak akan sedang makan rumput di sawah pada pukul 9 tadi pagi. Apakah kerbau itu akan sedang makan rumput di sawah pada pukul 9 tadi pagi? Grass, rumput, adalah objek. In the field, di sawah, merupakan keterangan tempat atau adverb of place. At 9 last morning, pada pukul 9 tadi pagi, adalah keterangan waktu atau adverb of time. I guess all listen to this find it easy to understand. And I'm so sure you are more and more like to learn English. I hope today's discussion is useful. See you later in the next meeting. Inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.